Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak sudah siap untuk belajar lagi? Kita masih di tema 4, subtema 1. Sekarang pembelajaran 6, hidup bersih dan sehat di rumah. Baik anak-anak, kita mulai di pembelajaran 6 ini. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya, menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Sekarang ada teks anak-anak. Mari kita baca sama-sama ya. Judulnya Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, demikian teks bacaan tentang pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat nih, ada gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1, Dayu bersama ibunya sedang membersihkan halaman dari sampah-sampah. Ya, ibu menyapu dan Dayu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada adik Dayu di situ sedang mencabut rumput-rumput liar di halaman rumahnya, supaya halaman rumahnya menjadi bersih. Gambar yang ketiga, di situ ayah sedang membersihkan selokan atau got supaya tidak mampet, supaya airnya yang mengalir bisa lancar sehingga tidak terjadi banjir. Nah, jadi di sini kelihatan ya anak-anak bahwa Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah mereka bersama-sama. Mereka telah menunjukkan bahwa persatuan dalam keluarga itu sangat baik sekali. Persatuan dalam keluarga itu banyak manfaatnya ya anak-anak. Nah, sebaliknya, hidup tidak bersatu itu juga ada akibatnya anak-anak. Nah, nanti anak-anak coba cari tahu ya, apa saja manfaat dan akibat apabila kita tidak ada persatuan dalam keluarga. Nah, anak-anak, jadi kita tadi sudah tahu ya bahwa persatuan dalam keluarga itu bagus sekali ya, karena ada manfaatnya dan ada juga akibatnya jika tidak ada persatuan. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari persatuan dalam keluarga. Contoh yang pertama adalah pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, itu manfaat pertama. Manfaat kedua dari persatuan dalam keluarga adalah menjadikan keluarga rukun atau kompak. Nah, manfaat yang ketiga yaitu pekerjaan berat menjadi ringan. Manfaat yang keempat adalah memupuk rasa kasih sayang sesama anggota keluarga. Dan yang kelima, manfaat dari persatuan dalam keluarga adalah menghindari kesalahpahaman ya. Jadi di sini tidak ada salah paham kalau kita saling bersatu antar anggota keluarga ya. Nah, sekarang kita lihat pada peta yang bawah warna merah, di sini ada akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga.
Yang pertama contohnya adalah pekerjaan akan lama selesainya anak-anak kalau tidak ada persatuan. Ya. Kemudian yang kedua contohnya, nah pekerjaan yang dilakukan juga akan menjadi berat. Coba kalian bayangkan, untuk membersihkan rumah tidak dilakukan bersama-sama, tapi dilakukan oleh ibunya saja. Bayangkan ibunya harus membersihkan halaman, membersihkan rumah, merapikan kamar, untuk masak dan segala macam. Nah, tentunya pekerjaan ibu akan menjadi berat. Nah, tapi kalau bersama-sama bersatu, ya membantu ibu bekerja, akhirnya pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, akibat yang ketiga apabila tidak ada persatuan dalam keluarga, yaitu keluarga menjadi kurang harmonis. Ya, sering terjadi kesalahpahaman, ya, sering jadi seperti ribut-ribut kecil gitu ya. Nah, kurang akur ya, jadi gitu. Kemudian yang ketiga ada terjadi pertengkaran anak-anak kalau tidak ada persatuan dalam keluarga. Iya, bertengkar, berebut, mungkin saling menuduh dengan anggota keluarga yang lain untuk mengerjakan pekerjaan itu ya. Nah, jadi tidak baik sekali akibatnya kalau kita tidak ada persatuan dalam keluarga. Dan yang terakhir akibatnya adalah tidak betah di rumah. Nah, bayangkan kalau anggota keluarga kita, misalnya ayah mungkin tidak betah di rumah karena di rumah berantakan ya. Ibunya sering ngomel, mungkin anaknya tidak betah di rumah nih. Mamanya sering marahin atau terjadi kesalahpahaman di sini kan. Nah, kalau rumahnya berantakan, tidak ada persatuan, saling bertengkar, akhirnya di rumah pada tidak betah di rumah ya, seringnya malah mau keluar rumah terus. Nah, jadi akibat kalau kita tidak ada persatuan dalam keluarga itu sangat tidak baik sekali. Nah, sebaliknya manfaatnya juga banyak kalau kita bersatu dalam keluarga. Oke anak-anak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan matematika. Nah, di sini tadi kan kita lihat bahwa adiknya Dayu membersihkan halaman nih. Ternyata di halaman rumah Dayu ada tembok anak-anak. Coba anak-anak lihat. Tembok itu ada motif ya, terdiri dari beberapa balok yang disusun itu. Namanya konblok ya, berbentuk segi 6. Coba kita baca nih, ada teksnya di bawah. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ya, kita ingatkan lagi. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada konblok yang berbentuk apa tadi? Segi 6. Kalian lihat, ada sisi, ada sudut, dan titik sudut. Kalau kamu belum familiar dengan apa itu sisi, kamu sudah belajar kemarin tentang ruas garis. Nah, ya, mirip dengan luas garis. Sisi itu, lihat, kita bisa hitung bagian atas, ada sisinya. Bagian kanan atas, kanan bawah, bagian kiri bawah, dan kiri atas. Nah, jadi sisi dari bentuk segi 6 ini ya, ada 6 buah sisinya. Ya. Kemudian segi 6 ini juga mempunyai sudut anak-anak. Kamu lihat ada garis yang bertemu di situ, membentuk pojokan. Nah, ini disebut sudut. Ada berapa sudut pada segi 6 ini? Coba kita hitung. Paling kanan ini ada 1, kemudian pojok kanan bawah 2, kemudian pojok kiri bawah 3, sebelah kiri sekali 4, pojok kiri atas itu ada 5, dan pojok kanan atas ada 6. Jadi ada 6 sudut pada bangun datar segi 6. Nah, kemudian kita lihat banyak titik sudut. Nah, kalau titik sudutnya itu hampir sama dengan sudutnya anak-anak ya. Kalau sudut itu bagian daripada
pertemuan ini ya antara dua garis, tapi kalau titiknya itu titik yang bertemunya antara ujung garis satu dan ujung garis yang lainnya ya. Di situ disebut titik sudut. Kalian lihat di sini, titik sudutnya ada juga 6 buah ya. Kalian paham ya anak-anak? Nah, Ibu akan lanjutkan pada soal berikut. Oke, sekarang kita akan berlatih untuk menghitung banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut ini. Yang pertama, di situ ada bangun datar, ya, segi 5. Berapa banyak sisi pada bangun datar segi 5? Ya, ada 5 sisi ya anak-anak, boleh dihitung. Nah, kemudian berapa banyak sudutnya? Kalian bisa hitung? Ya, betul sekali, ada 5. Titik sudutnya berapa anak-anak? 5 juga ya, titik sudut. Nah, kemudian sekarang ada bentuk segi 5 juga ini anak-anak ya. Nah, tapi dia segi 5-nya tidak beraturan. Berapa sisi yang ada pada bangun datar itu? Ya, ada 5 sisi. Kemudian sudutnya ada berapa? Betul sekali, ada 5 sudutnya, dan titik sudut juga ada 5. Kemudian gambar nomor 3. Di situ ada bangun datar juga. Berapa sisinya? Ya, ada 5 sisinya. Sudutnya ada berapa? Ya, ada 5 juga, dan banyak titik sudutnya juga ada 5. Kemudian kita lanjut lagi nomor 4. Ada gambar di situ. Ya, seperti trapesium ya. Banyak sisinya ada berapa anak-anak? Ya, ada 4. Kemudian banyak sudutnya ada berapa? Ada 4. Dan banyak titik juga ada 4 titik sudutnya. Nah, ada bangun datar pada nomor 5. Kalian lihat, coba kalian hitung sisinya ya. Kita hitung sama-sama, boleh mulai dari atas. 1, 2 yang ke bawah, 3 yang mendatar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisi ya. Kemudian banyaknya sudut ada berapa anak-anak? Kita hitung lagi mulai dari kanan paling pojok atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 sudutnya. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Ada juga 12 ya. Paham ya anak-anak mana yang dikatakan sisi, sudut, dan titik sudut? Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan dan kebersamaan kita di lingkungan rumah. Anak-anak tetap semangat ya, tetap ceria, selalu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Oke, kita tutup untuk pembelajaran 5 kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.